Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjadikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara sebagai kritik atau sebagai sudut pandang untuk memandang pendidikan kita ya masa kini. Yang pertama, saya akan membahas nanti tentang pendidikan kita yang sekarang ini seperti apa, lalu bagaimana perspektif dari Ki Hajar Dewantara memandangnya. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa perkembangan zaman pada saat ini benar-benar tidak bisa kita bendung. Perkembangan teknologi tentunya. Sekarang ini kita tidak bisa lepas dari handphone, tidak bisa lepas dari gadget dan lain sebagainya. Artinya perkembangan teknologi sudah memberikan pengaruh yang sangat besar ke dalam aspek-aspek kehidupan kita. Aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dan bahkan pada aspek pendidikan pun kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Dapat kita lihat dalam pendidikan kita sekarang ini, memegang gadget atau memegang HP di dalam kelas itu bukan suatu hal yang berdosa sekali atau sangat haram seperti zaman dahulu. Zaman dahulu ketika kita memegang HP atau gadget di dalam kelas itu seperti dosa yang sangat besar, bahkan bisa disita itu HP oleh guru kita. Tapi sekarang tidak. Karena sekarang kita beranggapan bahwa HP atau gadget itu bisa menjadikan salah satu alat untuk mencari sumber informasi. Kita sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Pendidikan kita sudah mulai terbiasa dengan penggunaan gadget, penggunaan HP di kelas. Lalu selanjutnya untuk proses pendidikan di kampus-kampus ini sedang mengembangkan satu sistem yang namanya blended learning. Blended learning itu adalah salah satu proses pembelajaran di mana separuh dari pertemuan tatap muka diganti dengan pertemuan-pertemuan lewat dunia maya atau online. Itulah kenapa disebut blended, campuran. Lalu selanjutnya di seminar-seminar pendidikan, kalau teman-teman mengikuti isunya, itu seringkali dikatakan bahwa nanti tahun-tahun depan, masa-masa depan, itu gedung-gedung perkuliahan, gedung-gedung sekolah itu sudah tidak terpakai lagi atau kosong. Yang dipakai adalah kantor-kantor administratif saja. Kenapa? Karena besok di masa depan diprediksikan kita itu akan menggunakan pembelajaran online secara full, terutama di kampus-kampus. Namun ternyata ramalan-ramalan itu, proyeksi-proyeksi itu datang terlalu cepat. Ini semua terjadi karena adanya pandemi Corona atau COVID-19 itu. Jadi kita semua ini dipaksa untuk melakukan e-learning. Itulah kenapa pembelajaran pada hari-hari ini terlihat sangat kacau, bisa dikatakan seperti itu. Pendidik mengeluhkan tentang penggunaan gadgetnya yang kurang maksimal atau mereka dipaksa atau disuruh untuk mengikuti zaman, mendownload aplikasi-aplikasi baru yang mereka sebelumnya tidak mengetahui. Siswa dan mahasiswa atau murid atau peserta didik mengeluhkan banyaknya tugas. Karena pendidik pada akhirnya mengambil jalan pintas dalam proses pendidikan online seperti ini. Jalan pintas tersebut adalah pemberian tugas. Kira-kira begitu untuk proses pendidikannya. Lalu bagaimana dengan orientasi pendidikan kita saat ini? Orientasi pendidikan kita saat ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Mas Nadiem, kemarin-kemarin
sering membuat statement begitu tentang pendidikan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa pendidikan kita ini kurang sukses. Ada yang salah di pendidikan kita. Beliau melihat bahwa lulusan-lulusan kita, lulusan-lulusan perguruan tinggi itu setelah lulus dia tidak terserap dalam dunia kerja. Itu statement pertama. Statement kedua, beliau mengatakan bahwa prodi atau program studi di kampus-kampus nantinya akan mudah untuk dibuka dan ditutup. Artinya pemerintah nanti akan mempermudah buka tutupnya prodi itu. Indikatornya bagaimana? Kok bisa mudah buka tutup itu? Beliau mengatakan indikatornya adalah apakah program studi itu menghasilkan lulusan yang dapat diserap tenaga kerja atau tidak. Jika tidak diserap oleh dunia kerja, maka prodi itu akan ditutup. Sementara dapat kita simpulkan bahwa orientasi pendidikan kita adalah mencetak tenaga kerja. Jadi seolah-olah pendidikan ini seperti pabrik yang nanti menghasilkan tenaga kerja supaya siap untuk masuk ke dalam dunia kerja atau diterima di dunia kerja, kira-kira begitu. Itu untuk orientasinya. Lalu bagaimana dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tentang proses pendidikan yang tadi sudah kita gambarkan, dari yang pembelajaran e-learning sampai ke orientasi pendidikan kita saat ini. Yang pertama, penggunaan internet, penggunaan gadget untuk mencari informasi itu sangatlah membantu untuk proses pendidikan kita. Bahkan itu nanti menjadikan siswa atau peserta didik itu mandiri dalam mencari pengetahuan. Itu sama dengan perspektifnya Ki Hajar Dewantara bahwa murid atau siswa itu harus diberi kebebasan untuk mencari pengetahuannya sendiri, didorong untuk mencari pengetahuannya sendiri. Nah, internet ini menjadi media yang cocok. Artinya murid dan siswa bisa mencari informasi lewat hal tersebut. Lalu Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa kita harus bisa menyesuaikan zaman, karena zaman berubah-ubah terus. Karena pendidikan kita juga harus mengikuti zaman. Sekarang zamannya zaman internet, zaman HP, zaman gadget. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, kita juga harus bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Saya kira tawaran Ki Hajar Dewantara dalam hal ini adalah sistem Among itu sangat tepat jika dipergunakan pada pendidikan saat ini. Artinya apa? Artinya kita harus mempunyai kualitas pendidik yang sangat mumpuni, sehingga dia bisa melihat siswa, melihat murid, melihat peserta didik kecenderungannya kemana. Jadi nanti pendidik itu bisa mengarahkan informasi-informasi apa saja yang bisa diserap oleh peserta didik itu, sehingga informasi yang diserap sesuai dengan kecenderungan dari siswa tersebut. Lalu selanjutnya tentang pembelajaran e-learning itu. Saya ingin bertanya, apakah pembelajaran e-learning itu dapat mengakomodasi seluruh aspek dari pendidikan? Mungkin sekali dalam satu sisi kita dapat memanfaatkan e-learning atau teknologi itu untuk menunjang pendidikan kita. Salah satunya yang dapat kita manfaatkan yaitu tentang pencarian informasi tadi. Tapi apakah pendidikan kita hanya seperti itu saja? Saya kira kalau hanya itu pendidikan kita, maka memang kelas-kelas sudah tidak diperlukan lagi. Siswa cukup di rumah, di depan TV, tidur-tiduran sambil pegang HP, cari informasi. Saya kira Google lebih
cerdas, lebih memiliki banyak informasi daripada kita. Tapi ternyata tidak menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita juga harus mengembangkan yang namanya budi pekerti. Apakah budi pekerti itu bisa diajarkan lewat e-learning? Saya kira tidak. Salah satu jalan untuk mengajarkan budi pekerti, adab, akhlak dan lain sebagainya itu kepada murid, yaitu dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarsa Sung Tulodo. Artinya guru sebagai tauladan. Jadi siswa mau tidak mau dia harus melihat guru supaya nanti siswa mengerti bagaimana budi pekerti yang baik itu menjadi kebiasaannya dia. Dia dapat melihat kebiasaan-kebiasaan gurunya. Karena guru sebagai teladan. Lain daripada itu, perkembangan internet ini sekarang ini benar-benar telah menjauhkan kita terhadap kepedulian sosial. Jangankan kepedulian sosial di masyarakat sekeliling kita, dalam keluarga pun kita seringkali cuek dengan keluarga kita. Kita lebih perhatian terhadap HP kita, terhadap dunia maya. Dan itu pun yang terjadi di pendidikan kita. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat atau meneliti secara pribadi begitu. Banyak lulusan-lulusan kita atau yang masih mahasiswa begitu, ketika pulang ke kampung, dia seolah-olah menjadi orang yang terasing. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara tentang masyarakat ini, tentang kehidupan bermasyarakat itu, pendidikan itu tidak hanya memberikan pengetahuan tentang bermasyarakat, tetapi pendidikan juga harus memberikan satu formula sehingga siswa ini dapat merasakan kehidupan bermasyarakat, sehingga nanti ketika dia lulus dia bisa membaur dengan masyarakat di sekitarnya, tidak lagi terasing dengan masyarakat sekitarnya. Itu mungkin salah satu kritik untuk pendidikan kita, bahwa pendidikan kita ini sekarang seolah-olah kayak menjauhkan diri kita dari permasalahan-permasalahan sosial di sekeliling kita. Lalu mengenai orientasi pendidikan kita yang hanya bertujuan untuk mencetak tenaga kerja, saya kira ini sangat memprihatinkan ya bagi kita semua. Menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya itu loh, pendidikan kita bukan hanya untuk mencetak tenaga kerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu memang harus menjadi manusia seutuhnya, secara individu, secara sosial, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Mungkin dapat kita pahami bahwa mendapatkan pekerjaan adalah salah satu kebahagiaan bagi kita, misal begitu. Tetapi apakah hanya itu pencapaian kebahagiaan kita? Tentu saja tidak. Banyak sekali pekerja-pekerja kita yang merasa dirinya tertekan, kaum buruh, kaum proletar, yang setiap tanggal 1 Mei, hampir setiap tanggal 1 Mei dia demo besar-besaran. Dari sini, apakah bekerja sama dengan bahagia? Kira-kira. Maka dari itu, kita sepatutnya tidak menempatkan pendidikan sebagai pabrik penghasil tenaga kerja semata. Kira-kira begitu dari perspektif Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan kita saat ini. Ya, sebagai penutup, saya ingin mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus mengetahui tentang menjalmanya zaman dulu ke zaman sekarang dan menyelami zaman yang berlaku ini, barulah dapat membayangkan zaman yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.